Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan berbagi resep bagaimana cara membuat nastar dan kastengel dalam satu adonan. Di sini ada tepung terigu 600 gram, sudah kita sangrai ya, menimbangnya 600 gram. Untuk bahan selanjutnya, saya menyiapkan 200 gram ini margarin merek Parmia. Untuk margarin opsional ya, merek apa saja boleh. Kemudian ini butter juga 200 gram. Butternya juga merek apa saja boleh. Kemudian 2 butir kuning telur, ini yang satu nanti untuk olesan, ini hanya 2 butir saja ya, yang satunya nanti kita untuk mengoles kuenya, nastar dan kastengel. Kemudian bahan selanjutnya 120 gram gula halus, gula kasar juga bisa ya, kita blender kemudian kita timbang jadi 120 gram. Di sini susu bubuk 2 sendok makan, kemudian 2 sendok makan tepung maizena, vanili bubuk ini kita beri setengah sendok teh, kemudian pewarna makanan ini warna kuning muda, ini untuk olesan telur kuningnya nanti kita campurkan di sana ya. Di sini saya mempunyai 50 gram keju parut, yaitu keju cheddar untuk membuat kastengelnya. Kemudian isiannya nastarnya sudah saya siapkan selai nanas yang sudah saya bulat-bulatkan. Dan mungkin itu saja untuk bahan-bahannya. Kita lanjut ke proses pembuatan telur kuningnya. Nah, kita pisahkan dengan putihnya dengan cara kita saring menggunakan saringan putih telur ya. Kita masukkan ke dalam wadah 2 butir telur atau 2 butir kuning telurnya. Ini sudah siap. Kemudian kita masukkan gula halus. Akan saya mixer menggunakan mixer sebentar saja ya, hingga dia tercampur merata. Kita masukkan selanjutnya margarin dan butternya. Nah, seperti ini. Kita masukkan vanili kira-kira setengah sendok teh, vanili bubuk. Bisa juga menggunakan vanili cair ya. Nah, kita mixer sebentar. Seperti ini ya teman-teman, kita mix dengan kecepatan rendah saja, kira-kira 5 menit hingga antara gula, margarin dan butternya tercampur merata. Sudah seperti ini saja, tidak sampai mengembang ataupun putih berjejak ya. Proses selanjutnya kita masukkan tepung maizena, kemudian susu bubuk, kita aduk merata. Tepungnya jangan sekaligus dimasukkan ya teman-teman, kita masukkan sedikit-sedikit, kita aduk dulu hingga merata, masukkan lagi. Nah, seperti ini kita tuang hingga tepungnya habis, kemudian kita aduk ya hingga tercampur merata untuk keseluruhannya. Untuk mengadoni adonan tepung ini, saya biasanya menggunakan spatula. Ini boleh seperti ini, saya menggunakan centong ya, tidak menggunakan tangan langsung, untuk mengurangi kadar air yang berasal dari telapak tangan kita ya. Kemudian adonan kita bagi menjadi 2, yang pertama untuk nastar, yang kedua untuk kastengelnya. Kemudian untuk yang nastar ini saya tutup menggunakan plastik, gunanya supaya adonan tidak cepat mengering. Kemudian adonan yang kedua ya, ini kita akan membuat kastengel. Kita campurkan sedikit atau separuh dari kejunya, kita campur hingga merata. Nah, seperti ini kita aduk-aduk. Kemudian proses selanjutnya itu proses pencetakan atau pembentukan daripada kastengelnya. Untuk pembuatan atau membentuk kastengel ini sangat mudah teman-teman, tidak menggunakan cetakan, hanya kita iris-iris saja ya. Nah, seperti ini kita bentuk peta ataupun persegi, kita tekan, kemudian kita giling dan kita ratakan untuk keempat pinggirnya. Nah, sudah selesai. Kemudian ini kita olesi dengan kuning telur. Ini kuning telur tadi sudah kita campur ya, antara 1 butir kuning telur, 1 sendok SKM, kemudian 1 sendok minyak goreng. Kita aduk
kemudian kita beri sedikit pasta pewarna kuning tadi. Nah, kita olesi permukaannya hingga tercampur merata menggunakan kuas. Nah, untuk selanjutnya kita taburi sisa daripada keju tadi, kita taburkan ke permukaannya hingga tercampur untuk keseluruhan permukaannya. Setelah tercampur merata, ini kejunya kita tekan sedikit supaya nanti ketika kita potong dia tidak terlepas. Kita tekan saja menggunakan alat pemotongnya. Nah, kemudian kita bagi adonan. Ini terserah ya untuk ukuran panjang dan pendeknya ataupun ketebalannya sesuai dengan selera teman-teman semua. Nah, sudah jadi ya. Ini sangat banyak dan sangat mudah sekali, prosesnya juga sangat cepat. Setelah itu proses selanjutnya kita masukkan ke dalam loyang. Ini untuk proses pengovenan ataupun akan kita masukkan ke dalam oven dan kita panggang menggunakan suhu 120 derajat, apinya sedang cenderung kecil. Untuk yang pertama saya menggunakan rak tengah, kemudian setelah itu nanti baru kita pindah ke rak atas untuk seperti ini, rak atas hingga matang. Ini kira-kira 20 sampai dengan 25 menit. Nah, ini sudah matang. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat nastar. Kita ambil sedikit, kira-kira 7 gram ya ini kalau ditimbang. Kemudian kita bulatkan, kita tekan, masukkan intinya atau selai nanasnya, kita tekan ya supaya tidak retak seperti ini. Nah, kita bulatkan, kita ratakan. Ini sangat mudah semuanya teman-teman, pasti sudah bisa. Kita bulatkan hingga bulat merata. Nah, seperti ini kita lakukan hingga adonan habis. Kemudian proses selanjutnya itu proses pemanggangan, sama seperti memanggang kastengel tadi. Ini saya sekaligus banyak ya, di bawah ada kastengelnya juga. Ini saya akan membalik, kita putar karena apinya takutnya tidak merata dan matangnya juga nanti tidak merata. Nah, saya balikkan kastengelnya teman-teman. Nah, itu nastarnya. Setelah 20 menit kita memanggangnya, kemudian kita keluarkan, kita angin-anginkan hingga dingin, kemudian kita olesi menggunakan olesan kuning telur tadi, kita olesi hingga merata. Kemudian nanti akan kita panggang sebentar ya, kita oven 5 menit saja. Kemudian setelah 5 menit kita open, kita keluarkan. Kemudian kita olesi kembali sama seperti mengolesi olesan yang pertama seperti ini. Kemudian kita panggang lagi atau kita oven lagi 10 menit sampai dengan 15 menit dengan api yang sedang ataupun cenderung kecil. Kemudian setelah itu matang dan kita angkat ya teman-teman. Jadi kuncinya di situ ya teman-teman, untuk nastar yang glowing ataupun tidak retak itu ketika pengolesannya. Nah, ini untuk hasilnya bisa kita lihat sama-sama. Ini sangat bagus sekali. Nastarnya tidak retak, kemudian warnanya kuning merata. Kemudian untuk bagian dalamnya juga sangat ngeprul ya. Ini sangat renyah lagi nastarnya. Kemudian untuk kastengelnya juga sama, matang merata. Nah, bisa kita lihat nih. Saya patah untuk bagian tengahnya. Ketika saya tekan, ini sudah terasa renyah ya. Ketika kita kunyah ini sangat lembut dan renyah sekali ya. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan resep saya kali ini, dan jangan lupa nantikan resep saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya juga ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.